Kemudian pra remaja belum PMS, iya memang. Anak-anak waktu SD kan imut-imut ya. Udah mau masuk mens itu ya Allah, ya Rob. Kenapa? Karena terjadi perubahan hormonal. Yang anak itu pun sendiri bingung sama dirinya. Kenapa? Jadi saya mau bilang gini, anak perempuan misalnya, ya, waktu kecil sebelum dia mau mens ya, walaupun ini belum mens ya, baru 1 tahun lagi baru mau mens, itu sudah beda hormonnya yang keluar dari otaknya, dari tubuhnya ya. Waktu dia masih muda, anak perempuan itu kalau ibarat hormon itu air, setiap hari keluarnya 1 cangkir kecil. Tapi menjelang mens dan nanti sudah mens dan di antara umur 10 sampai 12 tahun itu atau bahkan sampai 15 tahun itu hormon perempuannya akan keluar 1 galon. Yang biasanya 1 cangkir ini 1 galon. Makanya dia kebanjiran gitu. Dia panik. Ya, dia panik karena hormon perempuan ini ya memunculkan ciri-ciri keperempuanan. Termasuk yang negatif ya, jutek, ngeselin, ya, ngambekan. Itu kan ciri-ciri perempuan kan? Hormon estrogen pada perempuan kan? Makanya kalau ibu hamil kan estrogennya tinggi, makanya ibu hamil kan jutek, muntah-muntah, cepat tersinggung. Nah, terjadi pada anak perempuan kita yang mau mens atau bahkan sudah mens antara 10-12 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ya. Dan ini harus diterima dengan caranya belajar. Oh, kayak gitu. Berarti bukan anak saya saja. Karena kalau bunda nggak mau terima dengan kondisi ini, anak kita kecil terus dong, kan nggak mungkin. Malah nggak normal. Ya. Nah, setelah tahu makanya kita tenang. Sekali lagi, kalau ibunya tenang, anaknya 3 kali tenang. Oke. Nah, sekarang bagaimana mensiasatinya Bu Aisyah? Kalau nanti apalagi dia mau mens, maka kalau punya anak perempuan, catat siklus menstruasinya pada saat dia sudah mens pertama itu, catat. Mungkin 1 tahun pertama agak berubah. Dia punya menstruasi mungkin 2 bulan sekali ya. Tapi kalau nanti sudah mulai teratur, itu kurang lebih antara 28 hari sekali, 26 hari sekali, 30 hari baru mens gitu. Catat. Taruh di agenda. Apa yang dicatat? Mens pertamanya aja. Hari mens pertama waktu dia keluar merah itu catat, bikin lingkaran di kalender. Ya. Nanti mens berikutnya catat. Nanti hitung berapa siklus jarak antara mens yang pertama bulan lalu dengan bulan yang sekarang. Hitung. Oh, kurang lebih 28 hari. Maka kita mulai hitung kalau dia mensnya ya hari ini misalnya ya tanggal 12 ya. Maka kita itu mulai tanggal 12 ini 28 hari ke depan kira-kira tanggal berapa dia mens. 4 hari sebelum dia mens, perkiraan mens itu udah nggak enak perasaan anak-anak. Udah nggak enak. Hormon estrogen, progesteron yang tadinya 1 galon ini malah kurang banget. Itu makanya jadi galau anak perempuan. Termasuk kita perempuan kalau mau mens. Cuman bedanya kita karena sudah mulai lebih sering atau sudah lama mengatasi perasaan itu sudah lebih dewasa. Kalau anak yang baru pertama mens, baru tahun pertama kan dia baru 1 tahun bingung terhadap badannya. Makanya tadi imut-imut yang nggak mikirkan soal mens, yang nggak mikirkan soal perasaan, ini sekarang dia mikirkan soal menstruasi, soal perasaan dan sebagainya. Sifat perempuannya muncul. Ya, nah makanya catat. Saya mau kasih tahu, pantang nasihati atau kasih masukan atau kritik anak perempuan pada saat dia mau mens atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Jadi katakanlah misalnya dia pramenstruasi sindrom sekitar 4 hari. Mens hari pertama sampai kelima itu kurang lebih 9 hari. Pokoknya ada 10 hari. Pada saat seperti itu, bunda nggak usah ngeritik dia. Nggak usah kasih nasihat. Nggak usah kasih arahan-arahan. Tunda sampai masa subur. Kapan masa subur? Masa subur itu di pertengahan. Supaya gampang, hitung saja mulai ya hari ke-10. Setelah mens pertama itu, hitung nih. Hari ini mens nih tanggal 12, maka ya mulai tuh 10 hari ke depan itu sudah mulai masuk masa subur. Nanti pik-piknya sekitar hari ke-14-nya. Itu lagi asik-asiknya anak perempuan menerima arahan, menerima masukan, ya, menerima feedback, menerima kritikan, itu mau. Ini harus pahami. Kalau enggak anak perempuan akan bertengkar terus sama ibunya. Banyak sekali kasus-kasus anak perempuan benci ibunya pada saat dia remaja. Kenapa? Karena si ibu kan udah mulai ketakutan nih, anaknya mens. Jadi banyak nasihatnya, hampir setiap hari nasehatin. Pas dinasehatin, dia masa premenstruasi sindrom dan lagi mens. Makanya dia menolak. Karena dia menolak, ibunya tersinggung, kita marah, dia tambah marah. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya memori mereka pada saat mereka masa remaja atau pra-remaja itu terjadi luka. Atau terjadi hal yang negatif. Makanya kesel banget sama ibunya. Saya kalau lagi terapi orang-orang ya, yang udah ibu-ibu nih misalnya,
kemudian kita terapi, biasanya di terapi memori remajanya, itu keselnya sama ibunya. Gara-gara itu sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi para bunda yang punya anak perempuan dan sekarang sudah mulai masuk usia ya 9, 10 dan 11 tahun, 12 tahun, ya harus bikin siklus dan harus sama-sama ngasih tahu, nak, kalau kamu mens kamu kasih tahu ibu ya. Dan nak, kalau mau mens itu nggak enak perasaan. Jadi kalau kamu galau, bunda gelisah, nggak tahu karena kenapa, itu karena mau mens. Dengan kamu tahu karena mau mens, kamu akan jauh lebih tenang. Ya, nah, oke. Nah, kalau anak laki-laki bagaimana? Anak laki-laki juga terjadi lonjakan hormon. Yang tadinya testosteronnya cuma 1 gelas aja, ini 1 galon. Dan anak laki-laki menjadi 1 galon hormon testosteronnya pada saat 3 minggu sekali. Ada yang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Maksudnya apa Bu Aisyah? Punten, maaf. Organ reproduksi yang namanya testis, atau kalau bahasa awamnya biji, itu kalau anak laki-laki sudah mimpi basah pertama, maka setelah mimpi basah itu 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali dia mimpi basah lagi. Karena testisnya penuh sperma. Pada saat mau mimpi basah itu gelisah itu bisa 2 hari, 3 hari itu gelisah. Jadi kayak laki-laki banget. Ya, kalau terlalu ditekan-tekan ngamuk. Laki-laki kan gitu. Testosteron kan salah satu sifat testosteron ada agresif. Ya. Dan bahkan dia bisa lebih agresif dari ayahnya karena ayahnya mungkin testosteronnya udah mulai turun. Ini laki-laki baru lagi nanjak kayak gitu. Butuh tidur 10 sampai 12 jam. Ya. Kalau bunda nggak ngerti otak laki-laki, kita desak terus, nak makan, iya bun, nanti, nak, iya bun. Itu laki-laki suka kaget, kenapa saya kayak gini ya? Dia kaget. Apalagi suaranya sudah membesar, dia kadang-kadang kaget, kenapa saya kayak gini ya? Bunda kalau nggak paham cepat tersinggung. Ingat kalau bunda tersinggung, anak 3 kali tersinggung. Ya, jadi maka fahamilah masa-masa pra remaja ini ya, tipsnya adalah itu tadi, mulailah sering menghitung. Bahkan anak laki juga gitu. Nah, kalau kamu mimpi basah kasih tahu ibu ya. Gimana Bu ciri-cirinya? Ajarin. Ya, mungkin di sekolah udah diajarkan, tapi di rumah harus diajarin lagi. Mimpi basah itu nak biasanya karena testis penuh sperma. Maka dia keluar dalam pada saat tidur, bisa mimpi, bisa enggak. Mimpi apa sih Bun? Mimpi erotik namanya, mimpi erotik. Bilang aja sama anak-anak mimpi kamu ada perempuan di samping kamu peluk dia. Atau kamu cium dia. Itu mimpinya kayak gitu, kasih tahu gitu. Karena nanti makin besar makin paham ya. Karena kadang-kadang mimpinya mimpi bersenggama itu. Ya, nah kemudian bedanya dengan ngompol, nah kalau ngompol itu basah sampai sampai tempat tidur sampai guling segala. Tapi mimpi basah cuma celana dalam saja, dia agak lengket dan baunya khas. Ajarin anak-anak. Gunanya apa? Apalagi keluarga muslim, supaya besok subuhnya kalau dia bangun, dia mandi wajib untuk bisa sah sholat. Gitu. Nah, kadang sebelum sperma itu keluar yang disebut air mani pada malam hari pada saat dia tidur, kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang enggak ya. Tapi yang penting pas dia keluar harus mandi junub kalau mau sholat. Biasanya pagi-paginya itu ada keluar dulu sedikit duluan air sperma tadi, tapi istilahnya air mazi. Air mazi pagi-pagi pada saat aktivitas. Udah agak penuh dia keluar sedikit pada saat aktivitas. Nah, kalau air mazi keluar pada laki-laki dia bening-bening itu kayak sperma, ya. Cuman bedanya tidak menyemprot. Kalau air mani menyemprot, ya. Kalau air mani kalau keluar orgasmus, makanya mimpinya tuh kayaknya bahagia banget. Tapi kalau air mazi, dia keluar begitu saja, tidak menyemprot dan tidak ada orgasmus dan tidak lemes. Ajarkan anak laki-laki, bila kondisi ini ada di sekolah kamu, ya, pada saat kamu ke kamar mandi, kamu lihat celana dalammu agak lengket-lengket, tapi kamu nggak lemes dan tidak juga rasa terlalu gembira, ya, atau geli-geli di daerah selangkangan, maka bersihkan aja pakai tisu dan cipratkan air. Kalau ada tisu basah, bersih pakai tisu basah lebih bagus. Tapi kan kamar mandi kadang-kadang tisu kering, baru ciprat air lagi, baru kasih tisu. Nah, kalau mau sholat cukup berwudu saja. Kalau air mazi. Tapi kalau air mani, dan biasanya air mani keluar pada saat dia mimpi basah atau tidur itu, nah itu harus mandi. Itu yang harus diingatkan sesering mungkin pada anak laki-laki, apalagi usia 10-12 tahun. Supaya nanti dia terbiasa. Nanti setelah dia sudah SMA, sudah terbiasa, kita cuma ingetin aja. Ya, nah, sudah mandi wajib, nak. Kayaknya kamu mimpi basah deh. Tadi bunda lagi bebenah baju-baju kotor, ada kayaknya bau khas. Oh iya bun, aku lupa. Nah itu memang tugas kita.
Ingetin lagi supaya nanti pas dia kuliah, dia mulai tidak tinggal sama kita, mulai kos di luar, dia sudah terbiasa. Oh ya, saya harus mandi wajib. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Yang perempuan dicatat siklus mensnya, laki-laki juga dicatat, tapi kasih arahan saja supaya lebih dia mandiri. Ya, kurang lebih kayak gitu Bu Putih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan para bunda.